Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami sebagai pembanding dari kelompok 1 mata kuliah Geohistory dengan judul pembahasan Geohistory Lembah Sungai Nil Kuno pada masa Ramses I dan II. Anggota kelompok kami ada Lutfiatul Ulfa Khairiyah, Tridya Rahmawati, dan Zafrizal Al-Atur. Next. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Dapat kita ketahui bahwa Mesir kuno terletak di benua Afrika di bagian wilayah utara, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah padang pasir. Di tengah wilayah tersebut mengalir sungai besar yang kita kenal dengan sebutan Lembah Sungai Nil. Nah, penduduk Mesir kuno mulai menempati kawasan Lembah Nil sekitar tahun 5000 sampai 525 sebelum Masehi, yaitu sejak orang Mesir primitif periode perkembangan Neolitik sampai pada perkembangan peradaban masa kekuasaan pada Firaun absolut. Nah, Sungai Nil ini menjadi sumber kehidupan bagi kebudayaan Mesir. Benda-benda hasil kebudayaan masyarakat Mesir kuno banyak ditemukan di sepanjang aliran Sungai Nil. Pada bidang pembangunan di Mesir kuno ini mengalami kemajuan atau kesejahteraan pada masa pemerintahan Ramses I dan II. Nah, pada masa itu, monumen-monumen besar telah dibangun di sepanjang Sungai Nil. Selain itu, juga terdapat beberapa peninggalan lainnya pada masa Ramses I dan Ramses II yang tersebar di sepanjang aliran Sungai Nil, sehingga memunculkan adanya kebudayaan. Baik, yang kedua yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu ada tiga. Yang pertama, bagaimana kondisi fisik alamiah lembah Sungai Nil kuno pada masa Ramses I dan II? Yang kedua, bagaimana hasil persebaran kebudayaan di lembah Sungai Nil kuno pada masa Ramses I dan II? Yang ketiga yaitu hubungan persebaran hasil kebudayaan pada masa Ramses I dan II dengan perilaku Sungai Nil kuno. Kemudian tujuan pembahasan yaitu yang pertama, mengetahui kondisi fisik alami lembah Sungai Nil kuno pada masa Ramses I dan II. Yang kedua, mengetahui hasil persebaran kebudayaan di lembah Sungai Nil kuno pada masa Ramses I dan II. Yang ketiga, mengetahui hubungan persebaran hasil kebudayaan pada masa Ramses I dan II dengan perilaku Sungai Nil kuno. Kemudian ada landasan teori. Nah, pada landasan teori ini terdapat tiga bahasan, yaitu yang pertama teori 7 unsur kebudayaan, yang kedua teori peradaban, dan yang ketiga adalah teori geohistory. Pada teori 7 unsur kebudayaan ini, pada pembahasan ini berkaitan dengan agama atau unsur religi. Pada unsur religi ini meliputi tempat upacara keagamaan. Kemudian, teori peradaban. Di sini pembahasannya berkaitan dengan dimensi keruangan dan juga dimensi waktu. Pada dimensi keruangan ini meliputi semenanjung Sungai Nil yang berada di Mesir kuno. Kemudian dimensi waktu berkaitan dengan masa periode Ramses I dan II yang berlangsung pada zaman Mesir kuno. Kemudian ada teori geohistory. Pada pembahasan ini berkaitan dengan determinisme lingkungan, yaitu yang menyatakan bahwa lingkungan fisik dapat menentukan aktivitas manusia atau kebudayaan. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu paparan data. Nah,
Di sini Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia, yaitu mencapai 6.400 km. Sungai Nil bersumber dari mata air di dataran tinggi pegunungan Kalimanjaro di Afrika Timur. Nah, sungai Nil ini mengalir dari arah selatan ke arah utara, bermuara ke Laut Tengah. Kemudian Sungai Nil ini mengalir berkelok-kelok melalui dataran tinggi Sudan bagian utara yang tandus, melewati 6 hamparan batu granit keras yang membentuk 6 riam antara Khartoum dan Aswan yang merupakan perbatasan antara wilayah Nubia dan Mesir kuno. Nah, setiap tahunnya Sungai Nil ini selalu banjir. Luapan banjir itu mengendang di daerah kiri dan kanan sungai sehingga menjadi lembah yang subur selebar antara 15 sampai 50 km. Kemudian paparan data selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan 7 unsur kebudayaan yaitu di bidang agama. Pada gambar pertama yaitu Abydos, merupakan peninggalan Ramses I yang diketahui adalah memerintah pemberian wakaf untuk disebutkan atas kuil Nubia di Burhan, kemudian diselesaikan oleh Purana di Abydos. Nah, Abydos adalah salah satu kota tertua di Mesir kuno, terletak antara 11 km bersumber garis lintang 26 derajat 10 derajat LU di dekat kota Mesir modern Al-Araba, Al-Mabda, Al-Buna, dan Al-Balina. Kuil ini dibangun sekitar tahun 1300 Masehi, dianggap sebagai salah satu situs arkeologi terpenting di Mesir. Kota suci Abydos adalah situs dari banyak kuil kuno sebagai pekuburan kerajaan tempat Firaun awalnya yang dimakamkan. Makam ini mulai dilihat sebagai pemakaman yang sangat signifikan dan di kemudian hari menjadi kota sebagai situs kerajaan. Gambar yang kedua yaitu Ramesium. Nah, Ramesium ini merupakan peninggalan dari Ramses II. Ramses II telah membangun kuil peringatan yang dikenal sebagai Ramsesium, hanyalah awal dari obsesi Firaun terhadap bangunan. Kemudian tempat pemujaan yang terakhir yaitu kuil Wadi Es-Sebuah. Kuil Ramses II, Nubia Beit El-Wali adalah bagian dari kebijakan yang disponsori negara yang dirancang untuk mempertahankan kendali Mesir atas wilayah ini. Selama periode kerajaan baru, Nubia tidak hanya diperintah oleh pejabat Mesir, tetapi juga tunduk pada kebijakan akulturasi yang disengaja dan bertujuan untuk menghancurkan identitas dari Nubia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan persebaran hasil kebudayaan pada masa Ramses I sampai II dengan perilaku Sungai Nil. Teori determinisme lingkungan menyatakan bahwa lingkungan fisik atau alam dapat menentukan bagaimana pola perilaku aktivitas manusia. Teori determinisme dapat menjelaskan bagaimana lingkungan dapat memberikan pengaruh bagi peradaban di Sungai Nil. Salah satu pengaruhnya yaitu persebaran hasil kebudayaan di lembah Sungai Nil. Sungai Nil bersumber dari mata air di dataran tinggi Kilimanjaro di Afrika Timur. Sungai Nil mengalir dari arah selatan ke utara dan mengarah ke Laut Tengah. Setiap tahun Sungai Nil selalu banjir. Luapan banjir itu menggenang di daerah kiri dan kanan sungai, sehingga menjadi lembah yang subur selebar antara 15 sampai 50 km. Di sekeliling lembah sungai adalah gurun. Batas timur adalah Gunung Arabia di tepi Laut Merah. Musim hujan atau banjir berlangsung dari bulan September hingga November. Setelah banjir surut, Sungai Nil meninggalkan lumpur sedimen. Dan demikian hal ini sangat mempengaruhi hasil kebudayaan yaitu sistem religi masyarakat Mesir yang pada masa pemerintahan Ramses I sampai II membangun banyak kuil-kuil sebagai tempat peribadatan. Pada masa Ramses I, adanya manfaat dari banjir tahunan di sepanjang aliran sungai ini dimanfaatkan
bagi Ramses I untuk membangun bangunan sebagai wujud restorasi wilayah. Pada masa pemerintahannya secara besar-besaran seperti kuil-kuil. Pada masa Ramses I, satu-satunya hasil peninggalan Ramses I yang diketahui adalah memerintahkan pemberian wakaf untuk yang disebutkan di atas kuil Nubia di Buhen yang kemudian diselesaikan oleh putranya di Abydos. Lalu selanjutnya pada masa Ramses II memindahkan ibu kota kerajaannya dari Thebes di lembah Nil ke situs baru di Delta Timur. Pi-Rameses didominasi oleh kuil-kuil besar dan istana tempat tinggalnya yang luas. Kemudian Ramesseum merupakan kompleks candi yang dibangun oleh Ramses II antara kurna dan gurun pasir. Terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan paparan data kondisi geografi Sungai Nil dan peninggalan kebudayaan masyarakat Mesir kuno, maka diperoleh suatu analisis mengenai geohistori hubungan geografi Sungai Nil dengan persebaran kebudayaan masyarakat Mesir kuno pada abad ke-30–17 sebelum Masehi di sekitar lembah Sungai Nil. Pada proses analisis ini menggunakan teori determinisme lingkungan, teori 7 unsur kebudayaan, yaitu agama, dan teori peradaban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.